Jadi tiap hari Bu P ini kan bagiannya gini loh, dia tuh bagian lapangan. Misalkan nyari konveksi untuk masker, dia carikan tuh di mana. Atau misalkan bencana alamnya nih butuh perlengkapan bayi, dia turun ke pasar, terjun ke pasar untuk belanja perlengkapan bayi. Seperti itu pekerjaannya seperti itu. Berarti Kalau untuk justru penghasilan, untuk penghasilan namanya proyek kan nggak setiap hari ada pekerjaan ya, nggak setiap bulan mereka dapat proyek. Jadi memang dalam satu bulan itu ada beberapa hari atau beberapa minggunya yang santai, nggak ada, ya intinya kenapa aku sampai sewot jadi ikut campur karena aku punya anak kecil yang seumuran sama Gala. Aku aja berjuang untuk anak aku sendiri ya, yang terbaik untuk anak-anak aku gitu. Orang tuanya masih ada semua. Tapi kalau Gala, ya Allah, dia kan udah nggak bisa menyentuh kedua orang tuanya lagi, benar nggak? Itu kan iya. Ya, kan itu. Kita sebagai ibu nggak bisa lah ngebayangin gimana rasanya anak lagi lucu-lucunya gitu loh. Ya kalau damai kan enak, bisa ngegedein bareng-bareng. Secara aku tahu finansial mereka sering tidak stabil gitu ya. Sering banget, sering nggak stabil gitu. Udah gitu, kasihan si bocahnya nih, kasihan, nggak tega ya. Kayak kita ngelihat semalam aja gimana sih Mom, si Allah ngelihat anaknya lucu, gemesin. Kan kalau dua keluarga ini berdamai kan lebih indah lagi buat si anak ini. Rezeki juga untuk kakek neneknya semua dari pihak sana sini juga rezekinya lancar insya Allah. Benar sekali. Ya karena kita tuh intinya ya, kita bukannya mau gibah mau apa, karena semua sudah terbuka di media massa, di sosial media itu sudah terbuka semuanya. Dan dari pihak kiri dan kanan pun memang sudah punya statementnya masing-masing ya, benar ya Mbak ya. Tetapi di dalam hal ini kita semua mengawal Gala. Ada tadi satu netizen bilang apakah sudah ada perjanjian yayasan yang akan nanti dirubah namanya ke Gala? Sudah pasti. Itu sudah ada perjanjiannya. Jadi nggak usah khawatir mengenai semua hak dan kewajiban sudah diatur di dalam suatu perjanjian khusus, hitam di atas putih. Terus juga mengenai pekerjaan, kenapa kita sama-sama jadi membandingkan ya jatuhnya pekerjaannya Pak Faisal dengan pekerjaannya bapaknya Vanessa. Gimana itu? Karena kita concernnya adalah di Gala Sky. Dan yang saya ini juga Mbak, saya kepo sendiri nih. Begini, ada satu videonya si papanya V dan Mama Sambung. Ya mereka bilang katanya mereka tersinggung. Mamahnya Bibi bilang kamu bisa nggak ngurus Gala. Terus saya dengar si Mama Sambungnya bilang, loh saya kan punya anak banyak, masa nggak bisa? Kalau menurut saya punya anak banyak belum tentu kamu bisa jaga seorang anak. Sebentar Mam, gimana? Anaknya banyak tapi kan nggak diurus sama dia semua Mam. Poinnya bener nggak? Di mana anak-anaknya? Anak-anak dia di mana? Jadi kalau si anaknya si C nih, si Cik apa ya kita sebutnya apa nih? C aja C. Ya C ya. Kalau anaknya yang inisialnya C itu anak nomor 2. Si C ini punya adik satu lagi masih SD, anak cowok adiknya. Kakaknya cowok juga SMA. Itu di. Ini anaknya siapa? Pak Dodi bukan? Bukan. Papanya si C, papanya si C. Ya. Jadi dari bapak lain. Dari suami pertama. Suami pertama udah terjawab ya. Netizen yang nanya. Dari suami pertama, si Mama Sambung mempunyai 3 orang anak. Ya. Si C ini nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 sama nomor 3 diurus sama papanya. Jadi nggak diurus. Kalau kita lihat video itu kan yang dia bilang mengurus anak banyak bisa, ya karena nggak semuanya dia yang ngurus. Loh. Bentar, beda rumah ya. Beda rumah ya. Beda rumah.
Waktu itu Mbak Meta pernah tinggal di situ, pernah Ya. tinggal di seberapa deketnya gitu. Waktu itu kan ada video bilangnya tinggal Iya, sepertinggal. iya, itu kemarin juga sempat disindir sama keluarga sebelah gitu. Katanya aku udah dikasih rumah gratis. Ini sumpah demi Allah nggak gratis. Aku renov dulu sebelum masuk rumah itu karena udah belasan tahun rumah itu nggak ditempatin. Bayangin Ya kayak apa. ampun, oke. Jadi dengan biaya renov aku itu bisa setara, kalau untuk rumah yang aku tempatin itu dengan biaya renov itu kalau misalnya aku dengan harga kontrak udah lebih dari harga kontrak gitu. Lumayan aku renovnya gitu ya, bukannya aku jadi mengungkit, bukannya aku tidak berterima kasih nih ya, cuman Iya. biar informasinya Berimbang. full, biar informasinya tuh sampai semua gitu. Ya, benar sekali Jadi Mbak. memang aku nggak bayar di situ, tapi aku renovnya juga nggak sedikit. Kedua, untuk hari-harinya mereka aku juga ngebantu walaupun nggak banyak ya, seperti yang video aku sampaikan sebelumnya gitu. Oke. Jadi Itu memang jadi aku protes kalau bilang anaknya banyak bisa ngurus. iya benar. Yang diurus sendiri itu berarti cuma satu anak aja ya, si C aja ya. Iya, C Ya sama yang ampun. kecil. Berarti kalau sama Pak D sama Bu Penny kan ada anak kecil satu umur sekitar 5 Ya. tahun. Mm-mm. Iya, oke. Yang 5 tahun itu sama bapaknya justru. Ini ada komen Iya. dari ANXR. Sudahlah, serahkan saja keputusannya pada pengadilan, nggak usah saling menjelekkan. Tidak bisa seperti itu. Semuanya dipantau oleh kalian, teman-teman netizen. Karena pada saat ada suatu kasus yang sudah dipantau oleh masyarakat halayak ramai, itu akan sangat bisa kita menjadi kontrolnya di masyarakat itu untuk di pengadilan seadil-adilnya. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang kita takutkan di pengadilan nanti dalam proses nanti. Jadi kalau yang nyuruh diem itu berarti kamu orang yang nggak peduli. Kalau saya, Mamski, sekali main air basah-basah sekalian. Bukan kayak musiman anyep-anyepan, enggak. Karena kita nggak pansos, Mamski bener-bener sahabat. Mbak Mete sendiri juga tadi bilang kan, punya anak kecil yang bisa ngerasain bagaimana rasanya si anak ini kehilangan kedua orang tuanya. Lalu berkepanjangan dramanya. Bayangin nggak kalau kita nggak ngomong, Mbak Meta? Kayak apa itu mereka bisa? Ya seperti awal tadi aku bilang, aku awalnya juga nggak mau ikut campur, tapi ketika makin rusuh masalahnya, makin riweh kayak gini, ya aku jadi tergerak hatiku untuk ikut komen. Ternyata komenan aku itu sampai ke mereka, ya alhamdulillah gitu. Sampai benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku mau gitu aja. Iya sih, ini kan kita akan ada pengadilan lagi tanggal 29, ya kan? Yang kita inginkan adalah Gala mendapatkan hak asuh di keluarga yang paling benar-benar stabil ekonominya, ya. Yang pas lah ya. Yang pas ya untuk mereka juga secara psikologisnya Gala, kedekatannya. Sementara kan kita bisa lihat sendiri hubungannya Vanessa aja dulu dengan kedua orang tuanya ini tidak harmonis. Kurang harmonis ya. Ya, baru di akhir-akhir dari kehidupannya Vanessa mereka mulai berbaikan ya kan, tapi sekian puluh tahun itu tidak baik, tidak harmonis gitu. Ya kita tahu semua lah ya. Itu dia, pokoknya kita udah sama-sama tahu. Dan Mbak Meta di sini kan juga kasih informasi mengenai pekerjaan. Saya rasa itu hal yang wajar karena Mbak Meta lebih tahu gitu. Karena kita pengen tahu juga dalam rumah tangganya si bapaknya Vanessa ini siapa yang bisa menanggung ekonomi, kan begitu. Seperti apa gitu kan. Walaupun nggak ada ribut-ribut pun tetap kita butuh pengadilan untuk memutuskan, bener nggak, Mom? Nah, yes, betul sekali. Untuk memutuskan tetap harus pengadilan. Coba kalau misalnya dari awal udah nggak merubah keputusan di awal, nggak usah ribet, nggak usah riweh, kan juga kita nggak mau kayak gini. Ya, benar banget Mbak. Makanya ya disayangkan ya, kok kenapa malah jadi panjang lebar ya masalahnya, bener nggak sih? Kalau enggak juga kita nggak akan ikut campur, bener. Nggak akan ikut campur, bener.
Asli, karena kan gemes banget gitu loh. Atau mungkin kalau kasusnya bukan bayi, bukan batita, ini hitungannya masih batita di bawah 3 tahun. Mungkin aku juga nggak akan ikut campur. Selama ini kasus dengan anaknya yang besar-besar aku nggak ikut campur.